Ngabalin kenapa mandang saya? Saya mau bilang. Mau interupsi, silakan. Begini. Rocky Gerung, dengar baik-baik kata-kata saya. Bagaimana cara Anda menghitung tentang begitu tidak hangatnya orang tentang bernegara? Itu satu. Sebagai seorang yang memiliki kemampuan intelektual yang bagus, orang percaya dengan Anda di kepentingan publik ini untuk memberikan rasa optimisme kepada rakyat Indonesia. Bagaimana Anda bisa melakukan satu survei, satu penelitian dan mengambil kesimpulan terhadap akan ada kecurangan dalam pemilu? Hey Rocky, di mana normal berpikir Anda itu? Tidak boleh begitu sebagai seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang bagus. Saya terus terang datang ke sini karena saya tahu Anda ada dalam rapat ini, dalam dialog ini. Sayang sekali loh, kau ada di Kota Makassar tempatku. Itu yang saya, ya tapi oke lah. Tapi saya mau bilang bahwa ini untuk kebohongan kesekian kalinya dan berulang-ulang tidak boleh Anda lakukan dan membohongi publik. Anda membuat rakyat tidak optimis dalam pelaksanaan pemilu akan datang. Hati-hati loh. Ini ada orang KPU di sini. Bagaimana mungkin Anda tidak memberikan sebuah kepercayaan dan memberikan apresiasi terhadap satu sistem nilai yang sedang dibangun dengan pelaksanaan pemilu yang secara serentak dilakukan dengan kualitas demokrasi pemilu yang bagus. Coba Anda menggunakan akal berpikir yang sehat. Kau kan selalu menggunakan kata-kata dungu. Baru kau ketemu saya malam ini. Tidak boleh begitu Rocky. Oke. Hati-hati loh. Ya, lanjut. Tidak ada lanjut. Otakmu harus kau perbaiki. Itu aja maksud saya. Narasimu tidak bagus dan diksimu menjebelkan sebuah sistem yang sedang dibangun. Hati-hati. Udah ada jawab Rocky. Boleh Sekarang giliran ada 10 menit. Berapa menit? 10 menit. Yes. 10 menit saya pakai 7 menit, 3 menit saya subsidi buat otaknya si Ngabalin ya. Tadi saya terangkan bahwa bahkan bila suara itu dikumpulkan pakai tas plastik, kantong kresek itu, kalau ada trust pada masyarakat, dia nggak akan protes tuh. Karena dia tahu bahwa suara itu akan tiba di tempat perhitungan yang benar. Tapi justru karena kepercayaan itu hilang, maka soal kardus ini dibicarakan. Begitu cara melihat semiotik saudara Dr. Ngabalin. Ada nggak pernah belajar itu. Ada nggak bisa mengabstraksikan pikiran publik. Ada ingin tagih lewat survei. Begitu banyak pikiran yang tidak bisa disurvei. Yang tidak bisa diucapkan. Tapi kemampuan intelektual kita membaca asumsi itu. Itu pelajaran metodologi pertama Dr. Ngabalin. Oke ya, saya masih mau bantah. Boleh dokter benar. Ente profesor dari mana? Karena otak Ngabalin tidak cukup kuat untuk menahan serangan oposisi, maka otaknya dipakai ditempel baja supaya kuat. Itu kan konkret, Anda nggak bisa berpikir abstrak. Kalau saya bilang otakmu coba ditempeli baja tuh. Tentu aja saya nggak datang ke tukang las buat ngelas otakmu. Tapi kasih perlengkapan yang lebih logis untuk membantah pikiran orang lain gitu. Oke ya, jadi kita ada di dalam suasana itu sebetulnya. Kekurangan kemampuan untuk melihat apa yang unspeakable, yang tidak bisa diucapkan oleh rakyat, yang bahkan tidak bisa dibaca oleh survei. Nah, saudara-saudara, saya menganggap bahwa di depan kita ada suasana lain, yaitu suasana untuk seolah-olah to be or not to be bagi petahana itu. Jadi, karena itu kita bertengkar untuk hal yang sifatnya teknis, padahal ini masalah-masalah etis. Drop legitimasi, hancur public trust. Itu yang harusnya jadi pintu masuk untuk membahas perlu tidak kotak suara itu dibuat transparan, perlu tidak kotak suara itu dilengkapi dengan skrup yang kuat. Transparan itu bukan bahwa kotak itu bisa dilihat dari luar, tetapi prinsip bahwa pemilu itu tidak boleh dikendalikan oleh opini penguasa, itu aja kan. Kalau sekarang misalnya semua menteri adalah juru kampanye, dia digaji untuk bikin kebijakan tapi sekaligus jadi jurkam. Itu aja udah tidak transparan. Karena dia udah ambil mencuri legitimasi, mencuri otoritasnya untuk diganti dengan elektabilitas kan. Kan gak jujur kan pemilu itu kan. Dari awal udah gak jujur tuh.
Jadi saya tutup begini aja deh, bahwa tetap dalam 5 bulan ke depan kita masih akan bertengkar dengan soal-soal teknis. Karena berebut elektabilitas. Tetapi demokrasi hanya bisa tumbuh bila public ethics itu bisa dikendalikan dengan akal sehat. Bukan dengan ngamuk-ngamuk, bukan dengan marah-marah. Nah, ini akhir tahun dan mungkin kita bertemu di tahun depan dengan nalar yang lebih bersih. Supaya semua argumen publik itu diskrutinisasi hanya berdasarkan kepentingan untuk berbeda pikiran. Itu yang namanya oposisi. Jadi kalau Anda bilang bahwa saya bukan pengamat tapi oposisi, apa bedanya? Mengamat dengan memberi teguran pada kekuasaan, itu juga adalah tindakan oposisi. Itu oposisi artinya kan berpikir agar supaya dibuka kemungkinan untuk menghasilkan kesimpulan yang lain. Itu namanya oposisi. Nah berpikir itu, Dr. Ngabalin, Yunto, Dr. Akbar Faisal atau Faisal Akbar, berpikir itu artinya menggeleng, bukan mengangguk. Menggeleng artinya oposisi itu. Mengangguk itu feodal. Demokrasi memerlukan geleng kepala, bukan tunduk-tunduk. Itu feodal. Terima kasih. Ya cukup, Anda 3 menit. Saya minta 30 detik. Oke. Jadi gini, Saudara Rocky Gerung, saya akhirnya malam ini ingat nama Anda. Saya pernah dulu mengagumi Anda dan saya cabut itu karena ternyata Anda bukan siapa-siapa. Tapi saya ingin mengatakan begini, malam ini Anda selesai. Anda menunjukkan dengan jelas bahwa permainan kata-katamu yang Yahud dan bisa menghipnotis banyak orang, malam ini selesai. Anda hanya seorang manipulator. Saya bisa menunjukkan malam ini sebenarnya, tetapi kebijakan TV One mengatakan tidak bisa dan saya hormati itu. Tapi sekali lagi, Saudara Rocky Gerung, Anda seorang manipulator. Anda tidak layak mendapatkan penghargaan yang begitu banyak dan Anda nikmati acara bernama ILC ini. Seharusnya Anda membayar mahal ILC karena Anda orang yang paling menikmati acara ini. Baik, sekarang Data Anda tentang keburukan saya diiklankan aja di media Indonesia atau di Metro TV gitu. Rocky, Bung Rocky, waktu Anda udah habis. Bung Rocky, saya dari tadi selalu melahirkan satu positive thinking dan sebuah optimisme bagi sebuah bangsa yang besar. Saya berkali-kali berpendapat bahwa sebuah bangsa yang besar dan kuat itu adalah orang-orang pintar yang hidup dalam negara itu membangun sebuah optimisme dan positive thinking. Karena itu kehadiran kami pada malam hari ini adalah menjelaskan tentang titik kebenaran. Kenapa orang menggunakan kardus dari hasil keputusan DPR, pemerintah dan KPU dalam rangka apa? Meyakinkan masyarakat yang tadi Anda maksud. Bagaimana mungkin Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E menjelaskan tentang sistem nilai. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 memberikan kewenangan kepada KPU dan lain-lain. Turunan-turunan inilah yang menurut saya kita punya kewajiban sebagai orang-orang terpelajar. Semua kita yang hadir di sini untuk memberikan rasa optimisme kepada rakyat Indonesia bahwa penyelenggaraan pemilu kali ini adalah serentak dan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dalam rakyat dan negara Republik Indonesia. Itu saja yang saya minta dari saudara. Pikiran-pikiranmu yang bagus sebagai seorang intelektual. Tapi Anda menyebutkan bahwa bagaimana cara Anda bisa menghitung secara diam-diam akan ada kecurangan dan tidak ada kehangatan bernegara. Oh, benci kau betul sama Republik ini dan pemerintah. Itu sebabnya saya berkeberatan selaku tenaga ahli dalam kantor staf kepresidenan dan atas nama pemerintah hadir pada malam hari ini. Ingin mengatakan bahwa Anda telah menyebarkan kebencian kepada rakyat Indonesia. Begitu Rocky Gerung. Terima kasih Dato. Assalamualaikum. Terima kasih. Oke, Sekarang saya tutup giliran. ya, saya tutup ya. Saya kira cukup, Rocky. Supaya fair gitu. Seluruh keterangan Saudara Ngabalin itu saya terima sebagai siaran pers istana, bukan sebagai pikiran akal